where we go, and help us to be wise in times when we don't know where this will bring. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Salam. Selamat datang di rumah Tuhan yang kudus ini untuk mendoakan saudara Sam Nikanor Kai dan saudari Arini Naomi Pandi yang sepakat menyatukan cinta mereka dalam ikatan hidup pernikahan yang kudus. Bersama kedua mempelai, saksi, dan orang tua, kita dipanggil untuk datang ke hadirat Tuhan, beribadah, dan memohon berkat daripadanya bagi pernikahan mereka. Untuk maksud yang mulia itu, marilah sambil berdiri kita mengawali ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454 baitnya yang pertama. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara Sam Nikanor Kai dan saudari Aryani Naomi Pandi yang berlangsung saat ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan menyertai saudara-saudari sekalian. Bapak Mama dipersilahkan, Dut. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah pemberkatan pernikahan kedua anak Nikanor dan Arini pada sore hari ini terambil dari kitab Mazmur 128 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 128 ayat yang pertama dan kedua bunyinya demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Pemberitaan firman Allah terambil dari kitab Mazmur pasalnya 128 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelum itu, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami boleh bersyukur karena atas cinta kasih Tuhan bagi kami, sehingga Engkau mengumpulkan kami di rumah-Mu ini. Tuhan, pada saat pemberkatan nikah kedua anak kami ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kosongkanlah hati pikiran kami agar terisi dengan firman-Mu. Bagi hamba Tuhan yang akan membawakan firman ini Tuhan, Engkau mengurapi dengan kuat kasih Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin.
Pembacaan terambil dari kitab Mazmur, dipersilakan kita berdiri. Mazmur 128 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian Syiarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, dalam suasana sukacita keluarga Pandi, keluarga Kai pada sore hari ini, teristimewa anak kekasih berdua, Sem dan Arini, yang dipertemukan dan dipersatukan Tuhan untuk memasuki hidup rumah tangga bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita dengarkan khotbah berirama dari mama perempuan gemit. Ya, mama perempuan gemit rayon 25, yang merah-merah semua.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi Shalom. Sam dan Arini, Shalom. Sekali lagi Shalom. Tanda khusus dong dua sah. Sam dan Arini, Shalom. Ya. Ini sore ini kira-kira boson dua pun hati Karman. Sedih kok, sukacita kok. Sam. Sukacita. Ya sukacita juga harus, jangan tondo-tondo. Sukacita itu artinya ada dalam ya hati yang bahagia, hati yang sukacita, wajah yang gembira, ya, muka ceria, ya. Karena kebahagiaan kalian berdua adalah kebahagiaan orang tua saksi, dan semua keluarga yang mengiringi kalian berdua masuk rumah Tuhan pada sore hari ini. Amin kok. Amin. Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini bicara tentang berkat Tuhan atas rumah tangga. Siapa di antara kita yang membentuk rumah tangga tidak mau menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan? Pasti tidak ada seorang pun yang mau begitu. Karena itu bersusah-susah untuk mencari pasangan hidup, berkorban segala sesuatu untuk mendapatkan istri yang diberikan Tuhan. Maka tidak hanya sekedar untuk mendapatkan dalam sesaat, tetapi bagaimana kehidupan dua orang yang sudah berjuang mati-matian untuk menjalani hidup bersama dalam cinta Tuhan. Mereka berani untuk menjalani hidup bersama dengan takut akan Tuhan. Dan bagaimana dua orang berjuang agar di sepanjang perjalanan kehidupan rumah tangganya, betapapun harus berhadapan dengan berbagai-bagai hal yang dapat menyakitkan satu dengan yang lain, yang bisa menyedihkan dan yang membuat dua orang tidak akur dalam rumah tangga. Itu bukan berarti bahwa rumah tangga harus berakhir di sana. Tetapi langkah dua orang yang telah menyatakan ikrarnya kepada Tuhan sebagai pasangan suami istri yang diberkati Tuhan untuk ada dalam hidup rumah tangga bersama, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Mereka berdua harus mampu menjalani semuanya itu dengan baik. Hanya dengan mereka berdua mampu untuk menyingkirkan berbagai-bagai hal yang menjadi penghambat dalam hidup rumah tangga bersama, dengan tetap memelihara hidup yang
takut akan Tuhan, mereka akan menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang diberikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 128 ini mengatakan kepada kita bahwa syarat pasangan suami istri yang beriman pada Tuhan menikmati hidup bahagia itu adalah pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu ayat yang pertama bilang begitu. Takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang diberikan oleh Tuhan adalah hidup di dalam menghormati Tuhan. Hidup di dalam mengagungkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup rumah tangga yang diberikan Tuhan. Dan hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Artinya ia tidak berjalan menurut apa maunya, tapi selalu berupaya untuk belajar dari firman Tuhan, selalu berupaya untuk melihat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup yang ia percayakan bagi dua orang sebagai suami istri. Hanya dengan mereka taat, takut, dan penuh rasa hormat pada Tuhan, melakukan dan mentaati seluruh apa yang ia kehendaki dalam hidup ini, dengan mentaati firman-Nya, maka mereka menjadi pasangan suami istri yang diberkati Tuhan. Dan bila Tuhan memberkati hidup rumah tangga, maka yang akan kalian nikmati adalah hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, hidup dalam kebahagiaan. Hal yang kedua, Bapak Mama, kekasih Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang kedua? Hidup yang diberkati Tuhan adalah hidup yang akan senantiasa menikmati berbagai-bagai berkat Tuhan dari semua jerih lelah hidup. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Karena itu bagi suami istri yang hidup takut dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, mereka tidak akan hanya dengan berdoa tanpa bekerja, tanpa berusaha. Mereka akan berjuang bagaimana mereka menggunakan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya agar mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi orang tidak cukup dengan percaya saja, dia harus kerja. Ayat 2 bilang begitu. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan.
ada upaya, ada usaha, ada jerih lelah, ada pengorbanan, ada keringat yang jatuh. Dan orang tua dulu bilang, kita kerja dengan keringat kita sendiri, kita makan dari hasil keringat kita sendiri. Kalau itu dilakukan, maka hidupmu akan bahagia. Jangan kau lihat orang sudah berhasil, sudah baik-baik, baru waktu mulai cemburu, diambil orang pembarang. Itu sudah cepat-cepat kena hukuman. Dan rumah tangga kita tidak lagi menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, karena kita tidak hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berusaha di dalam seluruh karya kehidupan yang Tuhan percayakan, dikatakan bahwa mereka akan menikmati kehidupan yang baik. Yang di sini dikatakan, baiklah keadaan. Ya, kita semua pasti senang kalau kita punya kerja, kita punya usaha, kita punya hasil kecapaian, kelelahan bisa kita nikmati. Dan setiap orang yang mengalami berkat Tuhan, ia akan dengan luapan hati yang penuh pengucapan syukur akan menyatakan itu kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa semua yang ia dapatkan itu adalah karena Tuhan. Karena berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Hal yang ketiga, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita lihat poin yang ketiga ini, semuanya diatur dan dikendalikan oleh seorang suami yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Suami tidak hanya sekedar ada jadi pelengkap dalam rumah tangga. Ya, kalau menurut Kejadian bilang istri itu yang menjadi penolong, yang melengkapi suami dalam segala hal. Tapi apa yang dikatakan di sini, suami itu menjadi penentu maju mundurnya kehidupan rumah tangga. Diberkati Tuhan atau tidak diberkati Tuhan sungguh terletak pada sejauh mana suami ada dalam penyerahan diri yang sungguh pada Tuhan. Dan karena itu, bila suami itu sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan ia boleh membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya, membimbing keluarganya dalam hidup yang takut akan Tuhan, maka berkat yang berikut akan ia nikmati di sepanjang perjalanan hidup rumah tangga yang diberkati Tuhan. Istri menjadi pohon anggur dan anak-anak menjadi pohon zaitun, itu adalah simbol kemakmuran yang Tuhan berikan bagi umat Israel. Anggur dan zaitun itu adalah penghasilan utama, penghasilan pokok umat Israel. Dan itu terkenal. Karena itu,
Yesus juga menyebut dirinya sebagai akulah pokok anggur yang benar. Bapak, mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, istri menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anak menjadi tunas pohon zaitun sekeliling meja. Sungguh merupakan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan bila istri ada dalam keberadaan yang demikian, maka baiklah keadaan rumah tangga. Hidup rumah tanggamu menjadi hidup yang diberkati Tuhan, yang membuat engkau mampu untuk melangkah maju ke depan bersama Tuhan. Kau tidak berjalan sendiri. Karena itu saya sebagai kepala rumah tangga, bimbinglah istrimu untuk sama-sama melangkah dalam terang kehendak Tuhan. Kalau Sam lupa untuk tidak melakukan fungsinya dengan baik, hari ini sebagai penolong kasih ingat, Papa, kayaknya Papa lupa dong. Potong waktu Pak Pendeta nasihat bilang begini, ma Bapak susun dibuat begitulah. Ya, jadi jangan bikin kasar-kasar kau bilang, itu hari waktu pendeta khotbah, lu iya ma. Sekarang lu buat lain, marah-marah ya. Ya, itu tidak boleh. Suami istri yang saling menghargai, saling menghormati, akan membuat suasana hidup rumah tangga mereka, walaupun mereka dihimpit oleh berbagai kemelut hidup, tapi dengan bahasa yang lembut, bahasa penuh kasih, semua kemelut itu akan luntur dengan sendirinya. Karena roh Tuhan bertindak melalui kata-kata itu. Amin kok. Sam, bisa begitu. Hari ini, ya besok dua yang janji, besok lusa nanti Bapak Mama tidak lihat kalian begitu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hal yang keempat, Bapak Mama, kalau pertama, kedua, dan ketiga kalian berdua jalani itu dengan baik, kalian boleh menikmati itu semua, maka hal keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam bilang, Tuhan akan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang yang mampu untuk melakukan semua poin ini dalam hidupnya, ia akan menjadi orang atau menjadi pasangan suami istri yang diberkati Tuhan. Ia akan menikmati kehidupan dan kebahagiaan yang akan diberikan oleh Tuhan bagi mereka dari Yerusalem. Dan bahkan kebahagiaan itu
akan mereka rasakan sampai mereka menikmati anak-anak dari anak-anakmu. Itu artinya bisa menikmati hidup bersama dengan anak cucu dalam hidup. Dan karena itu semua pasti akan ada dalam sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Siapa opa oma di sini yang tidak sayang dia punya anak cucu? Dan yang sudah punya cucu, rasanya mereka lebih sayang cucu daripada anak-anak dulu. Betul kok? Saya seperti itu. Jadi saya pu anak-anak bilang, oh bapak ambil dia jadi bapak pu anak pertama saya, anak bungsu saya. Iya, yang penting kamu mau, kamu pindah rumah bapak dengan bepung cucu dong sini. Ya begitu. Dan ini bapak mama semua firman Tuhan mengatakan itu bagi kita. Tapi tidak berarti bahwa ketika Tuhan mempercayakan kita untuk mencapai umur yang demikian dan menikmati suasana hidup bahagia bersama anak-anak cucu, bukan berarti bahwa potong sudah buat salah lain, potong juga ada buat salah. Kita harus berefleksi setiap waktu di hadapan Tuhan, supaya potong kehidupan selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dibersihkan oleh Tuhan untuk terus berjalan pada kehidupan yang berkenan padanya. Karena itu bagi Sam dan Arini, tidak ada nasihat yang paling bagus bagi kalian berdua selain dari firman Tuhan yang kalian sudah dengar selama mulai dari pengembalaan, peminangan, syukur peminangan, pemberkatan nikah, dan firman Tuhan yang kalian pegang dan kalian baca setiap hari bersama, berdoa bersama. Itu menjadi berkat kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan padamu. Jadi belajarlah untuk mendekatkan diri selalu dengan Tuhan, supaya hidup rumah tangga kalian berdua benar-benar ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup. Bila kalian tidak dapat berjalan bersama oleh karena berbagai hal yang membuat kalian beda pikiran, beda pendapat, ya diskusikanlah dengan orang tua saksimu dan dengarlah nasihat mereka. Ada banyak orang yang dong butuh saksi itu hanya duduk di manis-manis, cantik dan ganteng saat pemberkatan nikah. Ya. Tapi ketika mereka temui masalah, dong sudah pakai lah. Dong urus sendiri, lalu kalaupun dinasihat dong bilang sudah, buat tong cocok lah, buat tong pi pengadilan sako, habis di sana. Ya, Pak Pendeta berharap bahwa kalian berdua tidak begitu. Bapak Mama, rohani kalian berdua adalah dipilih dan dipakai Tuhan untuk menolong kalian dalam membangun hidup rumah tangga yang berkenan pada Tuhan. Jadi hari ini kalau ada apa-apa, bosok, jangan diam-diam kopi lapor di Om Lens. Itu bahaya sudah itu kalau lapor di Om Lens. Ya, masing-masing lapor di orang tua itu bahaya.
Firman Tuhan bilang, ya jangan yang dipersatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Tapi kalau hal yang tidak baik sampai di telinga Bapa Mama, itu mau tidak mau dong pisahkan itu. Jadi jangan cerita itu kamu dua punya konsumsi. Supaya bosong hidup rumah tangga, jadi baik ke depan. Jadi lihat saja Bapak Mama saksi yang ada di samping. Kalau masih kurang datang di Bapak Mama Pendeta, kau kasih nasihat. Kalau sudah dua orang ada dalam ketundukan akan Tuhan, supaya hidup kalian, hati kalian dipulihkan dan diteguhkan Tuhan untuk menjalani hidup yang menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada sore hari ini. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita mendengar pujian dari vokal grup Kaum Bapak JMO.
Baik Bapak Mama, kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman dengan melakukan Kidung Jemaat 280. Percaya yang kekal yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, dari ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, jadi suci di dalamnya. Bapak Mama dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama Jemaat Tuhan, kita akan memberikan tanda-tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena begitu besarnya kasih dan penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan, kami boleh ada di Ka'bah-Mu saat ini untuk ada dalam ibadah pemberkatan pernikahan anak-anak kami. Di dalamnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati dan kuduskanlah setiap persembahan yang telah disiapkan oleh kami. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
Bapak Mama kekasih Tuhan, kita mendengarkan pujian dari kaum Bapa Rayon 7.
Baik Bapak Mama, kita masuk dalam rangkaian acara peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Kita nikah. Saudara Sem Nika Norkai dan Saudari Arini Naomi Pandi, hari ini saudara-saudari telah datang ke rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman seperti yang tercatat dalam Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan alasan itulah Allah telah menciptakan untuk Adam seorang perempuan, yaitu Hawa, untuk menjadi istrinya. Dan dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri juga yang telah mempersekutukan saudara Sem Nika Norkai dan saudari Arini Naomi Pandi sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat-Nya. Waktu Ia menghadiri pesta perkawinan di Kana, Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Sem Nika Norkai dan saudari Arini Naomi Pandi, meskipun dalam nikahmu kamu menanggung salib, mengalami tantangan bahkan penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus akan senantiasa menyertai saudara-saudari sesuai dengan janji-Nya. Karena itu, saudara berdua dinasihatkan agar selalu hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan agar dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam hidupmu, jika Allah mengaruniakan seorang anak bagi saudara berdua, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi apabila di dalam nikahmu saudara-saudari tidak dikaruniai anak, tapi sebagai orang beriman, saudara-saudari harus tetap setia di dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai dengan titah nikah yang baru saja saudara-saudari dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Nasihat dan perintah. Saudara Sem Nika Norkai selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin di dalam kebersamaan dengan istrimu untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saudari Arini Naomi Pandi, sebagai istri hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan
kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suami. Berilah tempat yang patut kepada suamimu karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik-baik segala pekerjaanmu, sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah di dalam kebersamaan dengan suamimu dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Janji-janji Allah. Saudara Sem Nikanor Kai dan saudari Arini Naomi Pandi, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat di dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usaha kamu membangunnya. Janji-janji nikah. Tibalah saatnya saya menjemput mempelai berdua, keluarga dan para saksi untuk berdiri. Saudara-saudari mempelai supaya saling berjabatan tangan kanan sambil menjawab pertanyaan berikut ini. Dua orang berpegang tangan, kanan dan kanan. Ya. Saudara Sem Nikanor Kai, apakah engkau mengaku di hadapan Tuhan Allah bahwa engkau mengambil saudari Arini Naomi Pandi sebagai istrimu yang sah? Apakah engkau berjanji kepadanya bahwa engkau tetap setia serta mengasihinya dalam untung dan malang? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya, tetapi memelihara melayaninya dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus? Selanjutnya, apakah engkau berjanji untuk hidup suci dengan Dia dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanmu kepadanya? Apakah jawabmu, saudara Sem Nikanor Kai? Ya, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya serta berjanji setia kepada istriku Arini Naomi Pandi. Saudari Arini Naomi Pandi, apakah engkau mengaku di hadapan Tuhan Allah bahwa engkau mengambil saudara Sem Nikanor Kai sebagai suamimu yang sah? Apakah engkau berjanji kepadanya bahwa engkau tetap setia serta mengasihinya dalam untung dan malang? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya, tetapi memelihara, melayaninya dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus? Selanjutnya, apakah engkau berjanji untuk hidup suci dengannya dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanmu kepadanya? Apakah jawabmu, saudari Arini Naomi Pandi? Ya, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya serta berjanji setia kepada suamiku Sem Nikanor Kai.
Tuhan Allah mendengar janjimu. Karena itu, laksanakan dan pelihara janji itu di sepanjang perjalanan hidup rumah tanggamu bersama. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita memuliakan Tuhan bersama dari pujian bahasa kasih. Sederhana kasih itu, murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bahwa ini menjadi lambang kesetiaan dan cinta kasih adalah Sem Nikanor Kai dan Saudari Arini. Saudari Arini Naomi Pandi, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saudara Sem Nikanor Kai, saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Kai dan Saudari Arini
hamba Yesus Kristus sang mempelai jemaat, saya meneguhkan pernikahan kalian berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Tapi kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Allah Bapa Paulus segala kasih karunia yang telah memanggil kamu datang dalam pernikahan ini, kiranya mempersatukan kamu dan mengaruniai kamu. Sekarang Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang kudus, kami mohon kepadamu, datanglah kiranya Engkau tumpangkan tangan atas pasangan kedua mempelai yang menikah ini, Nikanor, Sem Nikanor Kai dan Arini Naomi Pan, agar mereka berdua boleh terpelihara dan hidup. Berilah mereka kekuatan roh-Mu yang memimpin mereka di jalan yang benar, serta tolonglah mereka agar mereka percaya kepada penyertaan-Mu, dan karena itu akan tetap bersandar kepadamu dengan setia. Karena itu sambutlah dan berkatilah mereka ya Bapa. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan mengaruniai kamu damai sejahtera-Nya. Amin. Puji Tuhan dari kajian 416 bait 3. Tuhan janganlah biarkan ku tertukar nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan Silakan dua orang mundur satu langkah ke belakang. Ya, dua orang berhadapan. Ya, silakan menyatakan cinta kasih. Tahannya. Sudah kok kakak? Baik. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kedua mempelai. Ya. Baik, kedua mempelai dipersilakan menuju Papa Mama untuk mengucapkan terima kasih untuk semua
pengorbanan mereka bagi kalian berdua. Mama dipersilakan duduk. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Terdapat ku balas cintamu, ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu. Ibu, hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah dan ibu. Dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di Tuhan bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Takkan ku balas cintamu, ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu. Ibu, hormati Tuhanmu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah ibuku,
sesuatu yang kau tabur di Tuhan maju satu langkah. Ya, Saudara Sem Nika Nurkai dan Saudari Arini Naomi Pandi, saya menyerahkan Alkitab dan surat nikah gereja ini untuk kalian berdua pergunakan dalam hidup keluargamu setiap hari. Dan ingatlah selalu bahwa firman Allah adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Ya, Sem dan hari ini dipersilakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, dengan ini lengkaplah sudah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus kedua mempelai Sem Nika Nurkai dan Arini Naomi Pandi. Karena itu kini di tengah kita telah terbentuk satu keluarga Kristen yang baru yang disebut dengan keluarga Bapak Sem Nika Nurkai dan Ibu Arini Naomi Pandi. Mari kita menyambut keluarga baru ini dengan bersyukur pada Tuhan. Kita berikan aplaus yang lebih keras lagi. Ya. Terima kasih Sem dan hari ini menghadap kembali ke mimbar. Ya. Kita lanjut dengan pemberian persembahan khusus dari mempelai dan keluarga. Sambil kita puji Tuhan dari KJ 3:17 bait 1 dan 2. Janji, moga
Mari Bapak Mama kita masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap apa yang menjadi harapan-harapan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau ada bersama kami dan memberkati apa yang menjadi harapan-harapan kami. Kami boleh bersyukur kepadamu karena di hari ini keluarga besar Pandi, keluarga besar Kai boleh ada dalam sukacita bersama mengucap syukur padamu karena dalam rancangan Tuhan Engkau telah mempertemukan dan mempersatukan kedua anak terkasih, Sem Nikanor Kai dan Arini Naomi Pandi. Mereka boleh menyatakan kasih sayang satu terhadap yang lain dan berjanji di hadapan jemaat dan hadapan Tuhan bahwa mereka mau menjalani hidup bersama sebagai anugerah-Mu dengan saling mengasihi, saling mencintai satu terhadap yang lain sampai mereka menikmati kehidupan bersama anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan karuniakan. Berkatilah mereka berdua Tuhan dalam tuntunan firman-Mu, supaya apa yang telah mereka dengar melalui firman-Mu yang telah disampaikan hari ini boleh menjadi pegangan yang meneguhkan dan menguatkan mereka untuk terus berjalan sebagai pasangan suami istri yang rasa takut dan penuh hormat kepada Tuhan serta menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahkan mereka berjalan dalam terang kehendak-Mu. Biarlah Bapa melalui firman-Mu mereka berjalan bersama dan boleh membangun hidup rumah tangga dalam cinta kasih Tuhan, cinta yang memuliakan Tuhan. Dan biarlah Bapa lewat kehidupan bersama yang mengandalkan Tuhan, hidup mereka sungguh diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Sem sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangga. Berkati dia dan mampukan dia untuk menjadi suami yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan selalu bersandar pada Tuhan. Ia boleh membimbing istri, membimbing anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka untuk benar-benar ada dalam hidup yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat Arini sebagai istri dengan seluruh tanggung jawabnya dalam mendampingi suami, menolong suami. Ia ada dalam hidup yang menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi hidup suami dalam rumah tangga. Dan biarlah mereka dalam hidup bersama ada dalam hidup yang saling tolong menolong, saling melengkapi, saling menghargai dan saling menyempurnakan satu akan yang lain. Berkati hari ini
dengan kandungannya yang kini ada dalam kehamilan besar. Tuhan memberkati kandungannya, memberkati janin dalam perutnya, dan biarlah Bapa dalam jamahan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik hingga tiba pada waktu yang Tuhan tentukan. Ibu Arini boleh melahirkan dengan baik, dengan selamat, dengan sehat. Demikian pun dengan bayi dalam kandungannya, diberkati Tuhan, dan ia boleh dilahirkan ke dunia ini dalam kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Perjalanan hidup rumah tangga mereka berdua, karya hidup dan tugas yang mereka kerjakan masing-masing, Tuhan berkati. Supaya biarlah Bapa dengan berkat-berkat yang Engkau curahkan dalam hidup rumah tangga mereka, nama Tuhan terus dipermuliakan. Papa Mama sebagai orang tua, kami juga taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati selalu. Biarlah mereka ada dalam hidup yang penuh pengucapan syukur kepadamu, karena Tuhan memberkati kehidupan anak-anak mereka. Orang tua saksi, kami juga berdoa, berkati mereka berdua, dan bimbing mereka bersama keluarga untuk menjadi panutan bagi masa depan dan berlangsungnya kehidupan rumah tangga, yang mana mereka menjadi bapa mama rohani bagi kedua mempelai. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Paduan suara vokal grup Perempuan Gemit Rayon 25, kaum Bapa JMO, kaum Bapa Rayon 7 yang telah mempersembahkan puji-pujian sore hari ini, Tuhan memberkatinya. Semua kami keluarga yang bersuka cita pada sore hari ini, Tuhan berkati, dan biarlah kami senantiasa belajar juga dari firman-Mu untuk kami ada dalam hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati hidup kami, dan terutama keluarga dalam acara resepsi malam nanti. Tuhan memberkati untuk menjadi sukacita dalam hidup mereka dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Bapa, mengampuni dosa dan salah kami, sambut kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, kita semua berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat PKJ 289 bait yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, kamu telah menerima cinta Tuhan. Biarlah cinta itu menyatukan kamu dalam cinta kasih yang abadi.
Janganlah biarkan cinta di dalam hatimu menjadi padam karena kamu akan berjalan dalam kegelapan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Allahmu menyertai kamu selama-lamanya. Pulanglah saudara-saudara dengan selamat dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, silakan duduk dan ambil satu dulu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Sang Pengantin laki-laki, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan syukur kepadamu Bapa, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, maka kami baru saja selesai beribadah kepadamu dalam suatu persekutuan yang indah. Bersama anak kami Sam dan Arini, kami akan syukur kepadamu dan juga bersama-sama dengan keluarga besar terkait. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memakai anak-Mu, hamba-Mu, Bapak Pendeta, untuk menyalurkan berkat-Mu melalui penumpangan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga kekasih ini Tuhan. Bapa di sorga, kami akan pulang, kami akan kembali untuk melanjutkan sukacita ini dalam resepsi yang sudah dipersiapkan oleh keluarga. Tuhan tuntun kami, sertai kami dalam kuasa Roh-Mu, supaya ketika kami berada dalam sukacita itu, kami tetap ada dalam hidup yang berkenan kepadamu, tindakan dan seluruh kehidupan kami layak di hadirat-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapa, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Tolong.